Welcome to Blooming Your Days. Jadi ini adalah video studio tour di tahun 2024 yang kedua. Karena di tahun kemarin yang pertama itu studio tour juga, tapi beda sama yang kali ini karena ada banyak perubahan. Kita ada tambah studio baru, terus ada pindahan juga, timnya juga makin banyak. Terus jadi aku mau ajak kalian buat keliling-keliling lagi studio di Blooming Your Days, dari studio packing, studio produksi, studio stok barang juga. Karena Blooming Your Days itu berawal dari aku sendiri yang coba-coba untuk jual jurnal kit. Terus ternyata responnya itu sangat positif sekali, sampai orderannya udah lumayan banyak. Terus aku ada tambah tim 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, sampai sekarang itu ada 15. Yang beberapa bulan sebelumnya itu tuh tim aku sampai ada 21 orang. Sebanyak itu untuk bantuin beresin orderan dari Bloom Fam. Dan di sini tujuannya itu bukan untuk aku mau pamer Blooming Your Days sampai mana gitu, gimana enggak. Tapi aku cuma mau cerita aja ke kalian perjalanan dari Blooming Your Days dari awal sampai sekarang, yang kalian lakuin, yang kalian mau gitu. Apalagi untuk pejuang small business kayak aku, tidak ada yang tidak mungkin gitu guys. Semua bisa terjadi kalau misalnya kalian tetap berusaha. Mau kasih lihat ke kalian bahwa bisa loh, kalau misalnya kalian mau usaha, ada mimpi untuk lebih berkembang lagi, bisa loh. Jadi tujuannya seperti itu guys. Jadi aku cuma mau sharing ke kalian dari perjalanan awal aku bikin Blooming Your Days pun aku udah cerita ke kalian. Orderan pertama aku cerita ke kalian, rak pertama yang dibikin sama mama papa aku cerita ke kalian, orderan dari TikTok shop pertama aku cerita ke kalian gitu kan. Semua ada ceritanya, semua ada awalnya. Mungkin di beberapa tahun yang akan datang ini juga menjadi awal gitu, awal sesuatu yang lebih baik gitu gak sih ceritanya? Jadi mari kita mulai studio tour Blooming Your Days tahun 2024 ini. Ayo. Jadi ini adalah studio pertama. Ini aku bingung sih disebutnya ini tuh studio stok barang atau studio produksi, karena sebelumnya ini adalah studio produksi. Jadi di sini kita dulunya itu bikin buket di sini semua pas zamannya musim wisuda itu kan banyak banget ya. Kita tuh sampai kayak harus ngemper di sini, kita dempet-dempetan untuk bikin buket. Sekarang jadinya seperti ini ya guys ya. Jadi ini ada rak-rak. Ini rak-rak untuk simpen barang. Jadi ini buat stok-stok barang. Udah aku susun rapi, isi tinta, udah diplastikin satu-satu, udah dihitung juga stoknya. Ya di sini ini ada kertas memo. Ya, udah diplastikin satu-satu, udah dihitung stoknya. Ini memo-memo juga. Ini tuh aku inspirasinya itu dari rak-rak Indomaret atau Alfamart gitu loh, yang di gudang-gudang. Itu kan mereka susun barang-barangnya itu di rak kan, rapih gitu di gudangnya. Nah itu tuh aku kepikiran mau bikin kayak gitu. Jadi meskipun kayak ini space-nya masih besar ya, tapi nggak aku sampai atas, disusun ke samping aja. Jadi biar lebih gampang buat ambilnya. Tiap SKU-nya itu beda-beda gitu, nggak aku gabung jadi satu. Di bagian sini seharusnya kain roll, cuman kain rollnya itu udah banyak yang habis stoknya. Nanti aku bakal restock, karena balik lagi yang pas zaman musim wisuda itu banyak banget yang order, sampai stoknya itu tinggal dikit lagi. Di bagian sini ini tuh berantakan banget. Tadinya tuh kayak mau diberesin gitu, tapi kayak udah nggak sanggup guys, karena ini banyak banget. Ini semua bunga-bunga udah diplastikin satu-satu. Ini juga bunga kering. Semua sampai atas itu stok bunga semua yang buat dijadiin buket. Buket di Blooming Your Days itu bisa cepat karena kita udah ready stock dan udah murah banget deh pokoknya. Dan rak ini ada lagi raknya. Ini keadaan asli Blooming Your Days tuh kayak gini gitu.
berantakan. Karena kalau misalnya rapih itu artinya tempatnya tidak pernah dijamah, tidak pernah didatangin, bener gak sih? Jadi kalau misalnya berantakan pasti artinya itu ada aktivitas terus di sini, ambil barang bolak-balik kayak gitu. Makanya susah banget buat rapihin si barang-barang ini gitu. Ini menurut aku sih kayak udah cukup rapih ya. Kayak dari ini washi tape udah diplastikin, udah disusun rapi. Mau ini tuh panjang ya, dan ini emang space-nya kecil biar muat banyak snack juga. Jadi Blooming Your Days juga tuh ada jual buket snack juga. Ini stok snacknya, dan sampai bawah ya guys ya. Ini tuh banyak banget sih. Ini kayak kertas binder. Sampai jatuh. Sampai jatuh. Nanti kita hitung ya total rak di Blooming Your Days itu ada berapa, karena banyak banget guys. Ini ada 1, ada 2, terus ada 3, 4, 5 tuh. Ini udah 5 ya. Dan di sini juga ada bunga-bunga kering. Ini tuh seharusnya kayak aku tuh mau kayak bikin studio buket gitu, yang kayak di Pinterest gitu, yang cantik-cantik gitu loh. Jadi kayak kita bisa susun si buket-buketnya, si bunga keringnya gitu di rak. Makanya ini tuh aku bilang ke papa kayak mau bikin rak susun gitu, kayak tangga gitu kan, biar bisa pajang si buketnya. Ceritanya teh kayak gitu ya, tapi teh ujungnya tetap berantakan lagi. Jadi kayak bingung gitu gimana. Kita tiap hari pakai terus, jadi kayak ambil isi lagi, ambil isi lagi gitu. Jadi barang-barangnya masih berceceran ya. Jadi setelah raknya udah beres, nanti bakal disusun lagi ke raknya kayak gitu. Tinggal tambah triple lagi. Nanti bakal diisi kertas-kertas, jadi harus tebal banget gitu. Ini lagi pindahin barang dulu ke kamar, nanti baru disusun ulang ke rak gitu. Dadah. Ini kalian bisa lihat kayak ini ada lighting 2. Ini tuh tempat buat live. Jadi aku dan Bloom Team itu biasa ada tiap hari live kalau misalnya keburu, karena kan kita juga kadang kan ngejar orderan ya gitu. Jadi kayak gak tiap hari juga, tapi kita selalu usahain untuk tiap hari live gitu. Nah ini tuh si rak buat live-nya. Jadi rak ini tuh barang-barang untuk kita kasih lihat pas live itu kayak gimana maksimal gitu kan live-nya. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya ini tuh kalian lihat dari setengah badan ya, tapi sebenarnya kalau di bawah itu sepenuh ini. Kalian pasti bingung gitu, ini tuh kertas apa sih gitu, ini apa sih? Ini tuh kertas daur ulang guys. Ini kertas daur ulang yang biasa aku pakai untuk bikin wedding keepsake gitu. Jadi dari kertas pun kita bikin sendiri, makanya bener-bener luar biasa. Ini yang baby blue, ini yang agak navy, ini yang maroon. Ini kita sebut sebagai studio stock ya, studio stock. Ini baru studio pertama, kita lanjut ke gudang. Nah, Blooming Your Days juga ada gudang. Jadi kita udah ada di studio kedua atau studio stok barang yang kedua atau gudang stok. Ini kalian bisa lihat, ini hanya ruangan kecil aja, tapi ini benar-benar banyak memorinya. Di awal Blooming Your Days tuh aku cuma ngerjain semua hal itu sendiri, dan di sini terus orderannya udah mulai ada nih. Jadi aku ada tambah tim 1 orang, terus lanjut ke 2 orang sampai 3. Kita bertiga itu tuh ngerjain orderan kalian itu di sini. Dan yang paling bikin banyak kenangan di ruangan ini tuh, kalian bisa cek ini rak pertama yang dibikin sama mama papa. Nah di sini tuh papa yang sambungin si raknya, karena ini kalian bisa cek ya, ini tuh kayak udah dipilok karena awalnya itu banyak karatannya gitu. Aku ingat banget dulu pas malam-malam tuh
pas raknya udah jadi nih kan masih karatan tuh si besi-besinya. Itu tuh mama malam-malam tuh sampai kayak ngepilokin si raknya ini loh, terus biar biar kekaratannya itu nggak kelihatan. Ini bener-bener rak pertama yang dibikin sama mama papa untuk Bloom Your Days. Ini bener-bener rak yang nggak akan dibuang juga, pastinya nggak akan, karena pasti tetap bakal kepake. Terus rak kedua yang dibikin sama papa adalah ini juga besi-besi dari sisa-sisa, makanya kalian bisa lihat ini pilokannya juga kayak masih kemana-mana gitu, tapi ini bener-bener kepake banget. Sampai kayak udah mau 4 tahun Blooming Your Day, si rak ini tidak pernah goyang, tidak pernah rusak sama sekali. Jadi bener-bener keren banget. Setelah kita pindah yang bertiga itu tuh pindah ke kamar aku ngerjain si orderannya. Jadi di sini tuh dari beberapa 6 bulan setelah aku ada tambah tim, ini tuh sudah berubah menjadi studio stok barang. Ini kalian bisa lihat, ini aku udah ada banyak stok buket. Jadi benar-benar buket di Blooming Your Days itu udah ready stock, nggak perlu PO lagi. Ini udah ada stoknya. Ya kalau misalnya kalian udah order, nanti tinggal di packing. Kertas-kertas kalian bisa lihat. Ini tuh kertas-kertas yang sering aku pakai untuk bikin journal kit, bikin scrapbook album. Bener-bener disusun, karena kayak ini kan pasti berat banget ya. Jadi kayak gak mungkin disusun dimasukin ke rak gitu, karena ini berat banget guys. Di bagian sini ini akan jadi stok bikin wedding keepsake. Dari ini tassel-tassel semua warna aku ada ready stock, jadi kalian bisa mau request warna apa juga aku ada. Terus ini si gold flakes-nya, ini kertas-kertas, ini ada pita juga yang dibuat sama mama. Ini pita-pitanya udah ada stoknya. Terus ini ada kertas lagi, dan kertas lagi. Kayak Blooming Your Days tuh kayak toko kertas gitu, karena kertasnya banyak banget guys. Jadi seperti ini studio stok barang kedua yang ada di Blooming Your Days. Nah, kita bakal pindah ke studio 3. Ini masih studio stok barang juga. Ini ada di sebelah. Kita langsung ke sini. Nah, ini kalau misalnya kalian jalan sedikit, ini tuh kayak udah ada satu ruangan lagi yang isinya itu stok barang juga ya guys ya. Dari ini udah mulai kelihatan ya besarnya seperti apa, karena dulunya itu Bloom Team itu bikin produksi cetak resi itu di sini semua guys. Dulunya itu di sini ada meja, terus ada meja lagi gitu. Jadi di sini tuh dulu full semuanya meja kerja, karena Bloom Team bersepuluh yang ada di sini itu kerja di sini, bikin stok barang di sini. Dan kalau misalnya lagi rame tuh bisa sampai di lantai gitu loh ngerjainnya, karena udah sempit gitu di sini kan. Nah, tapi di tahun 2024 Blooming Your Days juga ada rezeki lebih, akan pindah ke studio baru. Jadi ini sekarang jadi studio stok barang gitu. Nah, isinya kalian bisa cek, ini tuh ada stiker-stiker ya. Tuh, ini stikernya banyak banget. Terus di bagian sini juga ada stiker. Ini tuh stiker-stiker yang aku desain sendiri. Jadi belum dipotong yang stiker-stiker ini tuh. Nah, ini banyak banget ya. Ini kayak udah ada ribuan stiker sih yang pasti belum dipotong. Terus ini juga ada kertas-kertas juga untuk bikin scrapbook, untuk bikin journal kit, semua ada di sini gitu. Terus ini ada bingkai-bingkai, ini ada tali rami, sampai aku tuh stok tali rami banyak banget. Kalau di bawah ini ada kertas renda, kertas doilies. Ini tuh dipakai untuk journal kit. Ini juga dari aku ada banyak ukuran banget dan banyak warna. Ini bener-bener tuh kayak aku jadi kayak toko kue gak sih kelihatannya, karena stok doiliesnya banyak banget ya guys loh gitu. Jadi tenang aja, semua barang di Blooming Your Days itu udah ready gitu. Makanya nih kalian bisa cek stok aku tuh banyak banget. Ini kayak double tip. Ini aja aku ada satu tumpukan besar untuk stok double tip aja. Terus di bawah ada paper bag juga gitu. Kalian pasti bingung ya, ini tuh apa? Yang warna-warni yang ada di sini sama yang di sini juga aku juga ada nih.
Ini tuh adalah kertas jasmine yang ukurannya itu besar. Ini tuh biasanya aku pakai untuk bikin amplop wedding gitu. Jadi kalian bisa custom ukuran juga karena aku punya ukuran kertas yang besar banget. Jadi mau ukuran apa juga aku bisa. Banyak banget warna-warnanya. Terus abis itu yang 2 rak ini adalah khusus untuk aku susun kertas buket. Ini ada banyak warna banget. Dari yang ini dark pink, terus ini yang maroon, ini yang blue-nya. Semua disusun rapi. Jadi ketika ada yang mau pakai langsung ambil kayak gitu guys. Raknya kokoh banget, kuat banget. Kalian bisa lihat si besinya itu tebal banget guys. Tebal banget. Kan papa itu udah nggak bisa bikin rak karena terlalu berat ya kerjaannya, kayak harus potong si besinya, harus potong tripleknya. Jadi pas bikin rak ini tuh udah sama tukang gitu. Tapi papa tetap ikut bantu untuk beli bahannya karena papa juga mau lihat kan si jenis besinya itu yang ukuran berapa, jangan sampai salah kayak gitu loh. Akhirnya dibikin sama tukang kayak gitu. Ini kalian bisa cek kertas buket ini tuh kan kayak berat banget ya, apalagi ini tuh kayak ada ratusan. Jadi ini berat banget, jadi harus besi yang tebal. Coba kalian tebak, ini aku bikin 1 rak ini sama tukang, biayanya berapa? Ini 1 rak itu tuh sekitar 1,5 juta untuk bikin 1 rak ini aja guys. Ini untuk dari besinya, tripleknya, sama biaya tukangnya. Untuk 1 rak ini aja 1,5 juta. Bayangin ini aku ada bikin 2, jadi udah 3 juta. Karena balik lagi nggak mungkin si kertasnya itu kan ditumpuk gitu aja, nanti rusak, nanti ambilnya susah. Jadi nggak mau harus keluar biaya lagi untuk khusus bikin rak yang isinya itu kertas-kertas, yang isinya itu barang-barang yang berat. Ini juga rak ketiga yang dibikin sama mama papa. Makanya ini bener-bener masih kepake banget dari si tinta. Ini tinta-tinta printer, semua aku juga ada. Kayak bener-bener kayak aku tuh jadi jualan tinta printer gak sih? Karena ini banyak banget sih. Tuh, ini juga ada wax seal kayak gitu. Ini rak yang serbaguna deh pokoknya. Semua kalau misalnya mau lebih rapi, susun rak. Kita ke sini dulu. Ya, yang ini ruang tengah ini kayak udah lebih luas gitu karena dulunya di sini tuh belum tim juga kerja di sini. Dulunya ini tuh ada banyak meja, ada banyak komputer, ada banyak printer gitu kan. Jadi semua belum tim juga kerja di sini. Tapi karena udah ada studio baru, jadi lebih luas gitu. Tersisa saya si rak ini 1 untuk susun barang-barang juga. Kertas dekorasi untuk bikin scrapbook, dan ini tuh masih nyambung kayak ke ruang TV, ke dapur, karena balik lagi kan Blumingoris itu ada di rumah aku ya, jadi kayak bergabung dengan rumah, jadi kayak begini keadaannya gitu. Ini ada dapur, dan ini papa lagi bikin bala-bala. Bikin karaoke. Iya, ini papa lagi bikin karaoke. Karena hari Sabnian, jadi papa mau bikin karaoke sama bala-bala buat belum tim. Bikin karaoke. Gitu, ini adonan si bala-balanya. Gitu. Kira-kira bikin berapa porsi? Bikin berapa biji? Bala-balanya pas 30 biji. 30 biji. Seorang bisa makan 2. Lagi digoreng. Ini tempat aku kerja juga. Tuh itu ada punggung tuh. Kita turun ke bawah dulu buat ke studio packing. Nah, jadi pas udah turun ke bawah, ini tuh udah studio packing. Tahun kemarin studio packing itu tidak berubah. Kita masih ada di sini, gitu kan. Karena bingung gitu kalau mau pindah juga, barangnya udah banyak banget. Pasti bakal pusing banget kalau misalnya mau pindahan dan udah nggak tahu mau pindah kemana lagi. Jadi kita masih bertahan di sini, gitu. Nah, dari studio packing
yang bikin beda itu si raknya ya, karena tahun kemarin tuh gak ada rak ini guys. Ini tuh bener-bener si stikernya udah aku susun satu-satu gitu. Ini kalian bisa cek variannya itu banyak banget. Dan aku kayak bikin sekat-sekat gitu ya, karena kalau misalnya disusun tumpuk ke atas itu tuh bakal banyak ruang dan biaya juga gitu kan. Tapi karena kalau misalnya disusun kayak gini pakai sekat-sekat itu tuh lebih enak ambilnya, biayanya juga tidak besar. Ada jar, semua ada notebook yang dibikin sama Blumiere Days untuk susun journal kit. Makanya journal kit di Blumiere Days itu udah nggak PO karena udah ready stock semuanya. Di sini juga di rak kedua ini tuh ada bunga-bunga kering, ada scrapbook album ya. Ini scrapbook album yang udah didekorasi. Jadi nanti kalian tuh tinggal tempel foto dan tulis ucapan aja karena udah aku bantu dekorasi kayak gitu. Ini lucu banget buat dijadiin kado. Meskipun ini dibuat pakai tangan, handmade gitu kan, tapi benar-benar udah ready stock. Tiap hari kita tuh udah produksi kayak gitu. Ini scrapbook album ada banyak banget di pilihannya. Tuh ini yang tema vintage. Ini juga udah termasuk si cetak foto 25 foto ya. Ini yang warna white pink. Nah ini nanti kalian bisa pilih temanya mau anniversary, happy birthday, atau graduation. Lucu banget gak sih? Kartu ucapan juga aku udah ada stoknya, semua udah disusun rapi. Juga ada kartu ucapan, kertas-kertas, semua diplastikin biar nggak kotor. Rak yang di bagian sini juga tidak begitu ada banyak perubahan dari tahun kemarin. Seperti ini, tiap bulan itu Blumiere Days ada produk baru kayak gitu. Jadi kita selalu update tiap bulan biar nggak ketinggalan. Meskipun pakai rak besar, tetap ada rak-rak kecilnya ya. Ini nama raknya itu Jolly Box. Jadi boxnya itu bisa disusun ke atas, bisa susun ke samping. Terus udah ada tempat untuk tulis kodenya atau SKU-nya. Rak keempat ini rak barang-barang kecil dari stiker. Nah ini juga ada pen, semua pen aku juga ada. Washi tape juga. Ada pita-pita juga yang dibikin sama mama. Ini pita yang udah digulung satu-satu. Jadi ini benar-benar kepake banget sih Jolly Box ini guys untuk susun-susun barang. Ini biasanya dipakai di apotek atau kayak di toko-toko bangunan gitu untuk simpan baut-baut gitu karena kan kecil-kecil ya. Tapi ini aku pakai untuk susun stiker, jadi lucu banget gak sih warna-warni kayak gini. Jadinya tuh kelihatan rapih gitu karena disusun satu-satu kan. Ini kebanyakan tuh kayak kertas binder. Ini kertas binder ya. Loose leaf, ada scrapbook album polos. Ini yang isi 20, tebal banget ya. Ini dibikin sama mama papa. Stoknya juga udah banyak. Yang warna hitam nih aku juga baru restock gitu kan. Jadi ini full warna black. Di bagian belakang rak ini juga masih bisa disimpan barang. Jadi kalau misalnya kalian ke belakang masih ada barang kayak gini guys. Jadi kayak karena si Jolly Box ini ukuran Jolly Box yang aku pakai ini tuh ada dua ukuran, 641 ini ya nomornya, 641 sama 640 yang kecil kayak gitu. Ini enak banget buat disusun barang, jadi kayak tinggal dimasukin udah deh. Terus kalau bisa mau ambil barang tinggal ambil karena udah ada tempat si kodenya atau si SKU-nya. Jadi kayak lebih gampang gitu loh guys. Ada stiker roll juga nih. Ini yang baru nih. Stiker roll ya, stiker roll gitu nih. Di sini juga udah ada stok mini buket Edelweiss karena aku juga jual nih buket-buket kecil kayak gini. Bisa untuk di hampers atau di kado gitu kan. Ini karena lucu banget. Apalagi bunga Edelweiss kan kayak bunga abadi gitu ya guys. Tuh, jadi kayak cantik banget ya sih. Dan ini mini jadi kayak lucu. Di bagian tengah ini tuh ada meja untuk packing. Ini belum tim lagi packing karena ini hari Senin, jadi kayak lumayan banyak paketnya dari Sela yang lagi packing, masukin plastik dan
udah dilapisin box juga biar dia penyok gitu kan. Terus ada Mei yang bantuin Kala untuk masukin satu-satu ke plastik. Dia lihat yang Nita lagi pusing sama, terus cek satu-satu biar nggak ada yang salah. Jadi setelah barangnya diambil juga gitu kan, itu bakal tetap dicek lagi sebelum di packing gitu. Dan ada perbedaan nih, ada yang baki yang besar dan ada baki yang kecil. Bedanya apa sih? Kalau yang baki besar ini tuh, ini baki cetak foto ya. Jadi ini foto yang udah dipotong, terus dimasukin ke sini dulu, nanti pas mau diambil barangnya baru pindah baki. Jadi kalau misalnya kalian mau cetak foto di Bloomyordis juga bisa ya guys ya. Dan ini murah banget, kayak gak nyampe 1.000 untuk cetak foto di Bloomyordis. Prosesnya juga cepat karena aku langsung cetak sendiri, gak pakai pihak ketiga untuk bantu cetak. Kayak gitu. Nah ini Nita lagi mau ambil orderan ya. Oh bukan. Ini studio packing Bloomyordis. Doain Bloomyordis orderannya banyak terus ya. Jadi nanti mungkin di next video aku bakal kayak bikin video packing gitu nggak sih ceritanya gitu ya. Atau misalnya kalian mau request dibikin video apa, komen aja di bawah biar nanti aku cerita lagi lebih banyak. Kita bakal ke studio terakhir, studio baru di tahun 2024 ini, studio produksi. Ayo kita ke atas lagi. Nah, kita balik ke lantai 2 untuk cek studio baru. Sini nih tadi tempat studio stok barang ya. Tapi kalau misalnya kita lanjut jalan ke dalam, ini tuh udah studio baru kayak gitu. Sebenarnya dulu tuh rumah kita itu tuh cuma sampai sini aja nih, cuma sampai sini aja. Tapi diperbesar, kebun papa direlakan untuk diganti jadi studio baru. Seperti jadi kita udah ada di studio baru Bloomyordis. Ini studio produksi, tempat Bloom Team untuk bikin orderan kalian. Nah ini tuh rak yang aku custom sendiri. Aku minta request kayak ke tukang gitu untuk dibikinin rak khusus. Aku simpan kertas-kertas kayak gini guys. Karena kan kalau misalnya beli di Shopee kayak gitu kan nggak ada gitu rak yang bentukannya kayak gini. Ada rak susun kertas tapi bahannya besi dan itu tuh nggak kuat. Nah ini aku pakai kayu, makanya ini kuat banget untuk susun kertas-kertas. Ya ini tuh seukuran F4 itu bisa masuk. Ini jadi kayak sekitar susun satu pak kertas itu bisa muat ya. Ini semua jenis kertas disusun rapi kayak biar lebih enak buat ambilnya. Ada mading Bloomyordis. Ini ada foto-foto Bloomyordis dari awal. Ini awal rak untuk susun barang. Ini tuh cuma segini aja, cuma satu rak. Tapi lama-lama jadi banyak segini gitu kan. Ini ada foto aku sama mama papa. Ini ada studio packing. Dulu di tahun kemarin pun kita tidak berubah ya, masih di sini. Ini tumpengan ulang tahun Bloomyordis yang ke-3 tahun. Terus ini aku juga ada ajak Bloom Team jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Terus ini yang edisi wisuda tahun ini ya, yang banyak banget order buket. Itu banyak banget sih. Ini benar-benar seru banget. Terus ini kayak ada kertas catatan-catatan gitu dari Bloom Team, mading Bloomyordis. Ini tuh bener-bener ada meja-meja untuk Bloomyordis bikin stok barang. Ini ada Suci yang lagi bikin box. Ayo. Terus ada Safira juga yang pakai kacamata baru. Ini lagi bikin scrapbook album ya. Siapa lagi? Susun jurnal kit. Rani yang lagi potong kertas. Aku custom ke tukang. Ini benar-benar kalian lihat ya. Ini tuh si mejanya dari kayu dan gak goyang-goyang.
Jadi kalau misalnya kita tiduran di sini pun bisa guys, sekokoh itu. Ini aku custom sekitar 10 meja kalau nggak salah. Nih biar Bloom Team enak untuk ngerjain stok barangnya. Di bagian sini ini yang paling aku suka karena ini rak khusus buat susun bunga-bunga gitu, warna-warni, cantik banget ya. Itu bunga-bunga untuk bikin buket kayak gitu. Ini disusun per warna, per variasi gitu kan, biar lebih gampang ambilnya. Cantik banget. Ini juga aku pakai besi yang tebal. Ini besi yang tebal. Ini kalian bisa tebak ini harganya berapa? Berapa ya? Ini kalau nggak salah tuh aku beli besinya aja itu sekitar, besinya aja loh sama raknya itu kayaknya sekitar 5 atau 6 juta deh, belum sama tukangnya, jadi kayak pusing. Semoga cepat balik modal ya. Aku bikin raknya. Ini juga ada rak lagi di bagian atas. Ini tuh lamp roll ya, stoknya banyak. Terus di bagian sini ada wax shield, lilin-lilin wax untuk bikin stok gantungan HP, gantungan kunci, lucu banget. Kini baki-baki untuk bikin journal kit atau scrapbook album. Tuh, jadi ini udah perbaki, jadi kayak lebih gampang gitu buat ambilnya. Terus ini ada Ayu yang lagi lem journal kit. Ini dibikin satu-satu sama Ayu gitu. Ini covernya aja, nanti isinya bakal disusun lagi. Tuh kita kesini. Ini tuh kalau misalnya kalian lihat, ini tuh langsung tembus ke kebunnya mama papa. Di sini juga ada mesin untuk ngelem ya, mesin untuk ngelem. Bagian sini itu tempat untuk bikin wedding keepsake. Jadi ini banyak stok kertas-kertas daur ulang yang nanti bakal aku pakai untuk bikin wedding keepsake, invitation. Anak kecil ini pun aku juga custom untuk susun barang-barang bikin wedding keepsake atau invitation gitu, dari tasal-tasalnya. Jadi disusun di sini satu-satu. Jadi udah nggak diplastikin lagi. Jadi lebih lucu nggak sih? Jadi kayak lebih rapih gitu. Nah ini ada yang order cetak kertas daur ulang juga kayak gini ya. Ini yang order wedding keepsake. Lucu banget. Ini juga ada mesin untuk laminating. Ini admin yang balesin chat kalian, jadi biar fast respon gitu ceritanya. Ini adalah studio baru Bloom Your Days. Nah kayak gini, bener-bener udah enak banget di sini. Bloom Team udah nggak perlu ngemper lagi di lantai untuk kerja gitu kan, udah enak di meja kayak gini satu-satu. Terus karena hari Senin itu hektik banget, jadi ini Bloom Team lagi bikin orderan. Terus ini ada orderan buku tamu. Ini aku mau minta papa untuk bolongin si kerasnya gitu biar cepat. Jadi kita turun ke bawah. Ini buku tamunya mau dibolongin dulu caranya. Segera dimulai. Oh, coba dulu. Iya. Coba dulu karena suka gagal. Suka gagal, banyak yang gagal. Jadi coba dulu. Ya. Iya. Ini kertas isi buku tamunya harus dibolongin satu-satu. Mama lagi potong kertas. Iya, buat packing. Potongnya lama. Ini kertas-kertas sisa resi dipakai lagi, dipotong lagi buat nanti packing. Iya. Pas ini potong-potong dulu. Iya, potong-potong. Potong kecil pakai mesin nggak bisa, soalnya ini licin. Udah jadi, udah beres.
masukin lagi di atas. Jadi begitu guys. Jadi semoga kalian mendapat inspirasi, lebih enjoy gitu nonton video Blooming Your Days kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau request video apa gitu, aku mau bahas apa, tolong banget komen di bawah karena aku juga bingung aku mau bikin video apa lagi gitu ya. Jadi tolong komen-komen, like atau mungkin share gitu kan, biar lebih rame video kali ini. Dan semoga kalian juga enjoy ya.